sekali Pak. Anak saya ini Pak tidak pernah keluar malam, baru sekali ini keluar Pak. Baru sekali keluar tidak pulang dan saya menemukan mayatnya. Saya mohon sekali Pak, anak saya ini Pak tidak pernah keluar malam, baru sekali ini keluar Pak. Baru sekali keluar tidak pulang dan saya menemukan mayatnya. Saya mencari dan mencari Pak, dari malam minggu itu saya telepon jam 12, saya sampai hari Senin ketemu mayatnya Pak. Saya mohon, intinya saya datang kemari Pak, saya mohon bantuan Bapak untuk menyelesaikan masalah ini Pak. Saya mohon sekali Pak, saya orang tuanya sedih Pak. Jumiati nyaris tak mampu bicara saat bertemu Kepala Kepolisian Daerah Lampung, Brigjen Ike Edwin. Dengan terbata, perempuan Malang ini mengadukan peristiwa pedih yang menimpa Dwiki Dwi Sofyan, anaknya. Jumiati pun memohon agar polisi segera menangkap pembunuh anaknya yang baru berusia 17 tahun. Senin 7 Maret 2016 lalu, sekitar pukul 3 sore, warga menemukan jasad Dwiki. Siswa SMK 2 Bandar Lampung ini ditemukan terkapar di sela semak belukar di pinggir jalan Raden Imba Kusuma, Kelurahan Sumur Putri, Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung. Saat ditemukan, jasad Dwiki tampak dipenuhi luka tikam. Dwiki tewas mengenaskan. Saya memohon dan meminta keadilan. Anak saya telah dibunuh secara sadis, dibuang di Kali Akar dengan tusukan 107. Saya mohon Pak, menurut Bapak Kapolres, Bapak Dery, ya, Pak Dery, bahwa yang membunuh anak saya ini melarikan diri. 107 tikaman menghiasi punggung, dada, dan kedua tangan Dwiki. 70 lubang berada di punggung, 26 menganga di dada, sementara 8 dan 3 luka tusuk mengoyak tangan kanan dan kiri Dwiki. Saya akan beri arahan buat seluruh anggota saya dan jajarannya. Sekali lagi, saya berharap 1 minggu ini kita tangkap pelakunya, Pak. Dalam minggu ini kita bisa nangkap semua pelakunya. Hingga Jumiati pingsan pada hari keempat setelah mayat Dwiki ditemukan, polisi belum bulat benar menangkap pelaku utama untuk mengungkap kasus pembunuhan Dwiki. Siapa pelaku yang begitu keji menghabisi Dwiki? Kemanakah sang pelaku? Bagi Jumiati, tertangkapnya pelaku serta terungkapnya penyebab kematian Dwiki rasanya bisa jadi obat bagi batinnya yang terluka. Meskipun demikian, Jumiati sadar apapun yang terjadi setelah peristiwa pembunuhan ini tak akan pernah bisa mengembalikan anaknya. Sementara waktu terus bergulir, peristiwa kematian Dwiki menjadi sorotan media massa di Bandar Lampung. Warga mulai ramai memperbincangkan kasus pembunuhan ini, sehingga polisi harus bergegas memburu pelaku. Perburuan polisi langsung membuahkan hasil. 7 Maret 2016 sore, beberapa jam setelah penemuan mayat Dwiki, polisi berhasil membekuk 2 tersangka, yakni FR alias Embi dan RH alias Memet. Kedua tersangka masih berstatus pelajar.
berusia 18 dan 17 tahun. SR dan RH mengaku turut membuang jasad Dwiki. Perannya salah satu eksekutor. Artinya ikut menusuk korban dengan senjata tajam? Ya, salah satu eksekutor, tapi untuk peran belum bisa disebutkan satu-satu karena ada beberapa tersangka yang belum diamankan. Sehari setelah penangkapan SR dan RH pada Selasa dini hari 8 Maret 2016, polisi kembali meringkus dua tersangka lainnya. Keduanya adalah OR, seorang mahasiswa berusia 20 tahun, dan IAP, seorang pelajar berusia 17 tahun. Dalam peristiwa pembunuhan ini, OR membantu membekap mulut korban saat ditusuk pelaku lainnya. OR juga membantu membuang jenazah Dwiki, sedangkan IAP membantu mengambilkan pisau serta lakban yang dipakai untuk menghabisi Dwiki. Polisi pun bekerja cepat. Setelah mencokok para tersangka, polisi menggelar olah tempat kejadian perkara. Lokasi pertama olah TKP berlangsung di lapangan Saburai, Jalan Majapahit, Bandar Lampung. Di tempat inilah para tersangka menjemput Dwiki. Dalam gelar olah TKP ini, polisi melibatkan dua tersangka, RH alias Mehmet dan OR alias Oka. Hari ini kita melaksanakan olah TKP di tempat TKP awal, di mana ketika korban dijemput oleh para tersangka untuk mengikuti ke TKP 2 atau TKP utama. Jadi kita mengambil untuknya agar terlihat siapa-siapa yang berperan dalam peristiwa. Yang menjemput berapa orang Bang di dalam mobil Bang? Ya, sementara ini hasil pemeriksaan ada 3 orang di korban dan berakhir di TKP. Ini direncanakan apa gimana Bang? Kita masih melihat dari suasana rekonstruksi ke depannya, apakah rencana matang atau memang tidak. Ini sementara ini kami berpendapat bahwa adanya perencanaan. Ketika polisi menggelar olah tempat kejadian perkara pertama, tersangka KRF masih buron. KRF adalah tersangka utama dalam kasus ini, sebab KRF lah yang terlibat perkara langsung dengan Dwiki. KRF datang belakangan di lapangan Saburai dengan mengendarai sebuah mobil. KRF lalu membawa korban Dwiki ke suatu tempat di mana Dwiki ditemukan tewas. Di manakah KRF sembunyi? Saat itu pula seorang tersangka lainnya, DN, juga masih buron. Kurang dari seminggu polisi berhasil menggenapi tugasnya. Tersangka KRF yang selama ini buron menyerahkan diri. Lalu tersangka lain, DN pun sama. Bersamaan penangkapan para tersangka, polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa pisau, pedang, serta sebuah telepon genggam. Maka, Senin, 14 Maret lalu, polisi menggelar rekonstruksi kasus kematian Dwiki. Rekonstruksi bertempat di lokasi awal sebelum korban dieksekusi, di lapangan Saburai, Jalan Majapahit. Di lapangan Saburai, RH dan OR menjemput Dwiki. Sebenarnya Dwiki datang ke lapangan Saburai karena hendak menyambangi kawannya, Fadli, yang sedang mengalami musibah. Ban motor Fadli pecah. RH dan OR kemudian berhasil menggiring Dwiki masuk ke dalam sebuah mobil. Di dalam mobil, tersangka KRF sudah menunggu. Kemudian KRF membawa Dwiki ke rumah pamannya di Jalan Pagar Alam. Di tempat inilah Dwiki dibunuh secara keji. KRF menghujani tubuh Dwiki dengan tusukan pedang serta pisau. Sementara kawan-kawannya membantu dengan cara memegang korban dan ada juga menempelkan lakban ke mulut Dwiki. Korban Dwiki, tersangka Oka Ramadan berlari menuju mulut korban Dwiki dengan tangan sementara. Tersangka Denny masih menusuk tubuh korban berulang kali. Akhirnya, mayat Dwiki dibuang di semak-semak di pinggir jalan Raden Imba Kusuma, Bandar Lampung pada Minggu dini hari 6 Maret silam.
gambar pada saat perencanaan di gazebo dan sebelah mobil. Dan adegan berikutnya gambar sekali bahwa mereka juga ada pengambil masa-masa, termasuk kenyamanan dan bagian tidak harus dugaan motif pelakunya. Dugaan yang sakit hati, kemudian dendam, kalau cinta sebenarnya itu kan hanya awalnya aja, apa sih menurut itu belum ada komunikasi antara korban dengan pelaku ya, akhirnya selisih paham yang membuat pelakunya. Lalu, apa alasan KRF menghabisi Dwiki? Di hadapan polisi, KRF mengakui adanya perselisihan antara dirinya dengan Dwiki. Ada aroma perempuan dalam perselisihan mereka. KRF juga mengaku sakit hati atas ucapan Dwiki. Karena itu, dengan dibantu 5 kawannya, KRF tega membantai Dwiki. Penyebabnya apa kira-kira? Saya bela kawan kelas saya, Pak. Kawan kelas. Iya, Pak, ya. Kenapa? Masalahnya kenapa? Dia perempuan, Pak. Terus? Masalah Wiki itu, Pak. Masalahnya apa? Nggak tahu itu masalahnya apa saya, Pak. Karena Loh, dimintain tolong masa nggak ngerti masalahnya? jadi cuma minta tengahin masalah doang itu, Pak. Biar ditengahin. damai. Iya, Pak. Harusnya damai kan, kamu mendamaikan bukan? Iya, Pak. Ternyata udah baik dan saya perempuan teman cowok pun udah damai, Pak. Sudah damai. Iya, Pak. Kenapa ditusuk? Nah, terus kenapa akhirnya begitu? Hari sesudah itu dia hubungin saya, Pak. Untuk ketemu dengan saya, Pak. Karena dia nggak suka dengan saya. Kak yang menusuk kamu semua atau ada teman-teman yang lain? Sendiri. Sendirian semua lubang itu? Kamu semua. Pakai apa aja? Dwiki Dwi Sofyan, 17 tahun, adalah pelajar SMK Negeri 2 Bandar Lampung. Dwiki tinggal bersama orang tuanya, Samun Sofyan dan Jumiati, di Jalan Untung Suropati, Kelurahan Labuan Batu, Kedaton, Bandar Lampung. Seperti kebanyakan remaja lelaki, Dwiki gemar beraktivitas demi mengembangkan diri. Yang gitar nih. Gara-gara dipinjam sama kamu nih. Ya. Iya ya, senar 2 ya. Bisa itu mah. Coba lihat. Coba lihat deh. Mati senarnya. Ntar kita jalan sore di Senaraya. Sekalian yang cewek di sana. Yoi. Kita yoms. Hobinya itu dia hobinya main musik, hobi dan main apa ngelukis hobi. Paling kalau olahraga futsal. Cuma yang terakhir menggeluti hobi fotografer itu. Kalau main musik ya bapak bolehlah ditanya ke sekolahannya. Dwiki anak kedua dari 2 bersaudara. Kakaknya seorang perempuan. Karena itu sebagai anak lelaki satu-satunya, Dwiki sangat diharapkan menjadi tulang punggung keluarganya kelak. Karena bujang satu-satunya anak bontot lah ya. Karena emang udah STM kelas 2. Kelas 2 kebetulan jurusannya survei dan pengukuran. Geodesi lah ya kalau bahasa itu. Dwiki Dwi Sofyan. Saya. Kesehariannya memang Dwiki emang di rumah terus, pulang sekolah di rumah, dia juga tidak pernah keluar malam. Ya, dia normal-normal aja sih. Kadang main gitar, biasa itu ngelukis.
bikin kaligrafi, bahkan yang paling kadang-kadang sekali main PS. Bahkan kalau teman-teman yang pada kesini belajar pun ya di sini inilah. Ya ada tiap hari di sini, mereka habis satu tugas dari sekolahan, habis pengukuran mereka di sini. Suaranya bisa jawab. Tapi ada yang ada Oh ya udah sampai nih. Yuk masuk. Assalamualaikum. Udah pada pulang? Ya. Nah ya. Kenalin nih teman-teman Wiki. Oh iya. Oh iya, Bu. Iya. Itu dia masuk dulu ya, Pak. Mau pada belajar bersama? Iya. Oh ya udah masuk aja. Dalam. Ayo. Ya, silakan. Halo. Kita bahas lagi pelajaran yang tadi diajarin di guru di sekolah. Biar nanti kalau pas ulangan nggak lupa. Tadi ulangan berapa nih? 8. Gue udah punya buku. Nggak punya. Sama. Yang tadi yang 85. Nih, kedatangan bangsa Belanda. Oh langsung pada belajar? Udah pada makan belum? Udah tadi, Udah makan di sekolahan. Nggak mau pada makan lagi? ntar aja deh. Masih kenyang ntar aja. Ya udah, ibu di dapur dulu ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Ini tandain. Dan besok jangan lupa lihat keadaan beraktivitas perdagangan di perkawinan Siva. Pinter sih. Biasanya ada kan soal kedua nih. Kalau kamu bisa jawab nanti besok di ulangan. Oke. Bukti awal masuknya Islam di Pulau Jawa adalah Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pulang Pak. Oh ya, ini teman-teman Wiki di sekolah. Udah pada pulang sekolah nih? Iya. Lagi pada belajar? Iya Pak. Soalnya buat latihan besok ada ulangan. Udah pada makan siang belum? Iya kita Bikin mie aja ya. Bikin mie. Ya. Bu. Ya Pak. Nah sini Bu. Ini anak-anak udah ditawarin makan belum Bu? Tadi kayak tawarin makan, tapi katanya udah pada makan. Udah bikinin mie aja Bu. Sama Bapak juga teh manis 1 gelas. Oh iya udah. Tunggu sebentar ya, ibu bikinin mie dulu ya. Iya Bu. Ya udah terusin ya. Iya Pak. Juga sih tadi. Gantian dong aku. Ini nih. Kerajaan Islam berperan dalam kehidupan. Ada satu lagi kegemaran Dwiki yang membuat pergaulannya cukup luas. Dwiki suka motor. Remaja ini juga tergabung dalam sebuah klub motor. Kehangatannya dalam bergaul membuat Dwiki banyak teman. Lantaran sifat hangat itu pula, Dwiki tak segan menceritakan apa yang terjadi pada dirinya terkait persoalan asmara. Ya kalau punya pacar ya sedikit dia agak ngomong lah kalau pacar. Kalau pacaran sering beliau. Beliau tidak ngomong, beliau cuma ngomongnya pas sudah pacaran baru beliau ngomong udah pacaran sama dia misalkan gitu. Kalau yang sebelum pacaran itu nggak pernah ngomong. Curhat cuma ya misalkan kalau ada apa-apa dikit cuma curhat gitu doang, nggak panjang lebar gitu, nggak. Biasanya ya ngomongin lagi berantem apa cuma kayak gitu doang, cuma ngomongnya lagi berantem gitu doang.
Namun untuk soal asmara, orang tua Dwiki mengaku tak tahu menahu. Begitulah gambaran singkat seorang Dwiki Dwi Sofyan. Dan selanjutnya bagaimana Dwiki bisa terlibat dalam sebuah persoalan yang tak pernah diduganya sama sekali. Dwiki Dwi Sofyan berteman dengan siapa saja, termasuk dengan KRF. KRF adalah teman sebaya Dwiki. Mereka bahkan pernah satu sekolah pada saat duduk di bangku SMP. Kalau orangnya gimana? Kalau KR? Ya orangnya sih kalem, biasa aja sih orangnya. Cuman kalau emang udah masalah berantem, ya dia kayak nomor 1 gitu. Begitulah KRF. Para rekannya mengakui soal nyali KRF yang selalu siap berkelahi. Sini. Pada malam nahas Sabtu 5 Maret silam, Dwiki harus berhadapan dengan KRF. Ngapain? Minum kawan? Ikut ya? Gak bisa aku. Lagi nunggu kawan ini. Jalan aja. Gimana nih? Gak bisa aku. Nungguin kawan ini. Serius sih? Iya. Jalan ya? Ya. Nanti. Berawal dari hari Minggu dini hari, tanggal 6 Maret 2016, sekitar pukul 02.00, di mana korban menghampiri rekannya berinisial F yang memasang status di dalam BBM yang menyatakan bahwa ban motornya pecah. Kemudian korban menghampiri, datang ke tempat tersebut ya, di Saburai. Kenapa motor kok? Tahu nih, lagi nih kayaknya. Dari mana? Tadi mau pulang ke rumah. Setelah itu berusaha untuk membantu rekannya tersebut. Namun ternyata rekannya tersebut ada bersama dengan tersangka lainnya dan memberitahukan kepada pelaku utama bahwa yang bersangkutan ada di Saburai tersebut. Mana ya? Mana ya ada nambah? Oh, jauh dari sini sih. Aku mau tuh. Ini kempes ini bocor kayaknya. Kempes. Bukannya ada tambal ban di sini? Di warung situ. Iya. Yaudah. Kita dorong aja. Dan akhirnya 3 tersangka dengan mengendarai sebuah kendaraan, ya, kendaraan Kijang, kemudian mendatangi korban dan kemudian mengajak korban untuk ikut ke dalam mobil. Kita dorong aja. Ki, kenapa nih motor? Bocor kah? Oh gitu.
Sini deh, bentar. Kayaknya kita perlu ngobrol. Ngobrol apa? Ada sih, ada. Pokoknya ada omongan deh. Gue mau ngomong soal. Yuk, ikut gue. Harus saya sini aja. Gak bisa juga masalahnya kan. Gue bawa motor. Nggak apa-apa, temen gue yang bawain. Lo tenang aja, motor gue yang bawa. Nah, dia yang bawa. Gue bawa mobil. Lu ikut gue aja, biar motor lu dia yang bawa. Ya, nggak apa-apa dah. Ya udah, nggak apa-apa. Udah, kunci kasih dia aja ikut. Udah, tenang aja, tenang. Motor lu aman sama gue. Oke ya? Aman. Ayo. Udah, nggak apa-apa. Kemudian korban ikut ke mobil tersebut dan menuju ke TKP tempat pembunuhan. Nah, di sanalah korban dihabisi ya oleh tersangka. Kemudian di mana bersama 3 tersangka itu, dan setelah itu pada saat sekitar pukul 05.00 WIB, korban yang sudah tidak bernyawa dibawa oleh para tersangka ya, sejumlah 5 orang dengan menggunakan mobil membawa ke TKP tempat penemuan mayat dan dibuang di sana. Yuk, turun aja yuk sekarang. Turun. Ayo, ayo. Nggak lama situ si korban langsung naik mobil, diajak naik mobil sama si KR. Jalan itu ke rumah pamannya. Rumah pamannya itu sempet ketawa-ketawa si KR sama korban. Nah, di rumah pamannya itu saya sama si DN itu dibisikin sama si KR. Kalau saya itu disuruh bekap si korban, si DN suruh megangin tangannya. Nah, di situ kayak korban curiga, bangunlah si korban ini. Dan dari situ langsung si DN disuruh si KR memegang tangannya. Di situ sempat ditusuk, dia sempat teriak. Di situ saya mau bekap. Udah, kita di sini dulu ya. Bentar ya, Kak. Sebenarnya lu bawa ke sini. Ngapain? Kenapa emang? Perlu ya buat jawab pertanyaan lu? Enggak, aneh aja gitu. Lu ngajak gue sih. Sebenarnya apa yang lu lakukan? Lu sadar nggak sih kesalahan lu apa? Kesalahan? Gue merasa tuh nggak ada kesalahan sama lu kalian semua itu nggak ada. Nggak ada, udah. Ingat baik-baik. Ingat baik-baik. Maksudnya apa lu? Kalau pasal yang kita persangkakan ya tetap ada perencanaan ya, di mana pada saat korban dibawa ke tempat terjadinya kejadian tersebut, ketiga tersangka sempat berdiskusi untuk melakukan penghabisan terhadap korban ya, dengan cara membagi peran. Yang dilakukan oleh para pelaku, terutama KR sebagai perencana awal, dia merencanakan, kemudian KR juga eksekutor utama yang menusuk sampai 107 tusukan, sedangkan tersangka UK perannya dia membekap korban pada saat teriak, termasuk membersihkan darah, dan bersama-sama nanti mereka semua akan membuang mayat tersebut ke tempat yang sudah ditentukan. Kemudian tersangka atas nama DN, dia mengunci tangan korban dari belakang, mengunci, kemudian pelaku utama menusuk, dan tersangka OK tadi membekap tadi. Tolong!
Kemudian untuk tersangka yang lain perannya ikut membuang mayat, dan salah satu dari mereka atas nama AP itu menyiapkan beberapa alat, yaitu pisau kecil dan lakban. Mati dia. Mati dia. Ayo kita bersihin. Sian. Kayak bener amat, Tay. Nggak lama itu kita orang langsung naikin si korban mobil, langsung dibuang ke Sungai Putri itu. Nggak sempet nanya kenapa sampai di apa, nggak sempet nanya ke KR kenapa harus dikebatal, kenapa? Enggak, dia ngomong sih pengen dihabisin gitu. Oh gitu. Nggak sempet ngingetin atau nanya? Saya sempet bilang jangan, tapi di situ saya udah panik aja, panik itu karena korban teriak. Panik ya? Iya. Terus sebenarnya hubungannya gimana sih antara si siapa namanya, antara korban sama si KR ini sebenarnya apa? Tahu saya sih si KR pernah bilang dia korban sama si KR ini sempat adik kelas gitu di SMP. Oh gitu. Terus kenapa bisa sampai ya berantem lah sampai kejadian kayak gini? Awalnya saya nggak tahu masalahnya gimana. Setahu saya korban sama si KR ini cuman berantem gitu lewat handphone. Setelah membunuh korban dan pemberitaan kematian Dwiki ramai di media massa, tersangka utama KRF menghilang. Dia kabur. Dia pergi hanya sekitar rumah-rumahnya aja, tidak pergi jauh. Jadi dia hanya dalam kondisi kebingungan sehingga dia mencoba untuk mengasingkan diri lah supaya tidak ketahuan petugas. Iya, ngontang-ngontong. Apalagi pelaku utama KR, dia hanya di sekitar rumahnya saja, tidur di emperan toko. Kemudian kalau malam dia jalan cari tempat-tempat yang sepi, termasuk dia juga demikian. Selang beberapa hari berikutnya, hari Jumat tepatnya, pada pukul 6.30, keluarga tersangka utama menyerahkan putranya sebagai pelaku utama, dan dilanjutkan pada siang hari setelah Jumat, itu tersangka atas nama DN juga menyerahkan diri. ...107 tusukan melukai tubuh Dwiki Dwi Sofyan. Tersangka KRF melakukan dengan dua tangannya sendiri. Apa persoalan yang membelit antara KRF dengan korban Dwiki? KRF mengaku perselisihannya dengan Dwiki selain sakit hati karena ucapannya, ada juga keterkaitannya dengan seorang perempuan. Penyebabnya apa kira-kira? Adalah kawan kelas saya, Pak. Kawan kelas. Iya, Pak, ya? Kenapa? Masalahnya kenapa? Dia perempuan, Pak. Terus? Pertama Dwiki itu, Pak. Masalahnya apa? Nggak tahu itu masalahnya apa sih, Pak. Karena Loh, dimintain tolong masa nggak ngerti masalahnya? ini cuma minta tenangin masalah doang gitu, Pak. Biar tenangin. damai. Iya, Pak. Harusnya damai kan, kamu mendamaikan bukan? Iya, Pak. Saya benar baik dan saya perempuan teman sama teman udah damai, Pak. Udah damai? Iya, Pak.
Kenapa ditusuk? Lah terus kenapa akhirnya begitu? Kak, hari sesudah itu dia menghubungi saya Pak, untuk ketemu dengan saya Pak, karena dia nggak suka dengan saya juga Pak. Kak yang menusuk kamu semua atau ada teman-teman yang lain? Sendiri. Sendirian semua lubang itu? Kamu semua. Pakai apa aja? Pakai apa aja? Jadi kalau hasil penyelidikan dan hasil rekonstruksi lebih cenderung ke arah sakit hati karena perkataan korban ya terhadap tersangka yang menyinggung dan mengakibatkan timbul perasaan dendam terhadap korban. Dan akhirnya korban dihabisi oleh tersangka. Katanya berhubungan dengan masalah perempuan? Sebenarnya tidak ya, tidak mengarah ke sana ya. Tapi karena mungkin ada beberapa permasalahan yang menumpuk ya. Jadi tapi yang paling menonjol ada masalah perkataan saja yang menurut tersangka tidak sesuai sehingga mengakibatkan tersangka sakit hati. Dan motifnya pun saya sebenarnya nggak ngerti. Dan sampai sekarang pun boleh katakan masih misteri. Saya nggak ngerti permasalahannya apa. Sampai dia sekeji itu menghabisi anak saya. Gitu. Hanya seorang diri, tidak ada yang ngebantu. Artinya seperti itu. Bahkan ada mahasiswa katanya yang megangin, ya Allah, subhanallah. Saya jujur tidak ada yang kenal sama sekali. Bahkan sebelum dulu pun tidak pernah ada ke rumah. Tidak ada yang kenal sama sekali. Itu tidak ada yang kenal. Nggak ada yang kenal sama sekali. Nggak ada yang kenal sama sekali. Dan motifnya pun apa saya juga nggak ngerti. Katanya hubungan asmara, masa iya segitu kejinya hubungan asmara. Pasal ini kan ada tersangka yang dewasa atas nama Oka, yang lainnya memang ada beberapa juga yang kategori dewasa, tapi ada juga yang di bawah umur. Kepada mereka semuanya kita terapkan pasal 340, subsidiar 338, lebih subsidiar pasal 170 ayat 2 ke 3E. Kemudian kita juga terapkan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Hari Rabu tanggal 30 Maret kemarin, Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Bandar Lampung menggelar sidang perdana perkara pembunuhan Dwiki. Sidang berlangsung tertutup. Dalam sidang ini hadir 3 tersangka yang masih berusia anak. Mereka adalah tersangka utama KRF, IAP, dan RH. Sidang perdana ini menggelar agenda pembacaan surat dakwaan. Jaksa menjerat para tersangka karena perbuatannya telah menghabisi nyawa orang lain dengan pasal 340 tentang pembunuhan berencana, subsidiar pasal 338 tentang pembunuhan, subsidiar pasal 170 tentang pengeroyokan, dan juga pasal yang termaktub dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Ya harapan saya, toh juga anak saya sudah meninggal, tidak bisa dibangun lagi, tidak bisa bangun lagi anak saya, Allah. Ya Allah. Harapan saya sih cuma ya mohon seadil-adilnya aja, hukum seberat-beratnya saja. Karena bagaimanapun artinya mereka sudah merampas hak asasi manusia, hak hidup orang, hak hidup bernapasnya orang. Artinya dia dengan hidup dalam keadaan sehat, bugar, dia dengan dimati dengan secara dipaksa seperti itu.